Terima kasih Ko Franky, kaos giveaway-nya sudah sampai. Semoga channel Franky Wijaya semakin terus berkembang dalam memberikan edukasi dalam dunia percanaan, khususnya maru. Ora maru, ora seru. A vida dispara, depois joga na minha cara e faz. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya ingin menjawab ya, banyak sekali, ini yang paling banyak di antara pertanyaan-pertanyaan pada umumnya, yaitu kok treatment cana ini enaknya pakai air bening atau pakai air ketapang. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh kalian-kalian ya, khususnya bagi kalian yang baru pelihara ikan cana ataupun yang masih pemula ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya, saya sudah memberikan dua contoh soal di sini ya. Ini air ketapang ya, ini air bening, bisa dilihat kan? Air ketapang dan air bening ya guys ya. Air ketapang sebelahnya air bening, oke? Oke. Ini kita bahas airnya ya guys ya. Jadi air ketapang ataupun air bening apakah bisa untuk treatment bunga? Saya pasti jawabnya bisa. Air ketapang ataupun air bening apakah bisa untuk treatment warna? Saya jawab lagi juga bisa. Apakah memakai air bening, apakah memakai air ketapang, apakah bisa melatih mental? Juga bisa guys. Jadi yang saya mau jelaskan ya, di sini secara logikanya aja ya guys ya, bahwa fungsi air ketapang ini sudah pernah saya jelaskan berulang kali guys ya, di waktu saya membuat cara-cara edukasi tentang treatment ya. Kenapa di rumah saya selalu memakai air ketapang? Karena saya memakai air PDAM guys. PDAM nih guys, lihatin loh. Ini air PDAM langsung dari krannya ya guys ya. Jadi namanya juga air PDAM ya. Pasti mengandung kaporit. Oh my god. Jadi pada umumnya orang-orang ini kan kalau selain memakai air PDAM, pilihannya di rumah itu jika kalian yang memiliki sumur ya pasti memakai air sumur ya kan. Tapi jika kalian yang air sumurnya jelek ataupun air PDAM-nya jelek, keruh, biasanya kalian juga memakai air isi ulang. Nah, di antara tiga pilihan itu yang biasa orang pakai, yang paling bagus itu adalah air isi ulang guys. Air isi ulang yang biasa ditaruh di galon-galon ya, buat kita minum sehari-hari ya. Itu no kaporit ya guys ya, karena untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kenapa kok ada yang nanya, ada yang treatment, ini jangan dibanding-bandingkan lagi ya guys ya. Cara saya, logika saya dengan kiper-kiper lain ya. Jadi ini yang saya bahas adalah logika saya. Kenapa kok banyak orang-orang bilang treatment bunga bagus pakai air ketapang? Lalu ada lagi yang bilang treatment bunga bagusnya pakai air bening. Itu yang membuat kalian bingung kan guys ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kenapa air ketapang, kenapa air bening guys. Jadi memang saya sudah membuat air bening ya dan air ketapang di sini ya. Air bening, air ketapang. Tak jelaskan sekali lagi, air ketapang itu gunanya apa sih? Fungsi dari air ketapang adalah menstabilkan pH atau menurunkan pH. pH jika pH air PDAM atau sumur di rumah kalian ini atau air isi ulang di rumah kalian ini terlalu tinggi, dengan adanya memakai air ketapang dia akan membuat pH di rumah Anda itu lebih turun ya, turun sedikit ataupun menstabilkan pH-nya. Gunanya ikannya ini tidak stres guys. Karena kalian harus wajib tahu, ikan cana ini asal muasal tempatnya, lokalitinya itu di air black water ya. Black water itu banyak sekali tanin, entah itu tanin dari daun ketapang ataupun tanin dari daun kelakai ya. Kalau kalian tahu di sana, ataupun tanin dari kayu-kayu yang ada di sana guys, yang membuat pH di alamnya yang asli itu pH-nya kalau diukur sekitar 4 ya. pH-nya 4, ada yang 5, ada pula yang pH-nya sampai 3 guys. Sangat-sangat asam ya. Jadi pH semakin turun itu semakin asam guys. pH semakin naik itu semakin tidak asam atau clear ya, atau jernih ya guys ya. Nah, kenapa kok kita memakai air ketapang untuk treatment bunga? Karena saya memakai air PDAM guys. Jadi saya tidak percaya bahwa air PDAM di rumah saya ini bersih gitu loh.
ataupun bebas kaporit. Gunanya saya memakai air ketapang untuk treatment bunga ataupun warna di rumah saya, ya supaya kualitas airnya itu terjaga guys ya. Saya tidak tahu kalau di rumah kalian bagaimana. Kalian ini memakai air beningnya yang benar-benar kualitasnya bagus ataupun air PDAM yang sudah kalian endapkan selama beberapa hari itu juga bagus karena kaporitnya sudah turun ke bawah. Jadi yang dibilang bahaya itu jika air PDAM-nya langsung diisi belum diendapkan guys. Itu bisa membuat ikannya mager. Nah, saya kasih contoh. Ini air bening ya. Ikannya mager guys. 2 ekor ini. Nah, kalau di treatment air bening ikannya mager, otomatis berarti parameter air beningnya yang di sini itu kurang cocok dengan ikannya. Maka dari itu saya menambahkan air ketapang supaya membuat ikannya itu sehat. Nah, ada juga ya di air bening ikannya loh renang-renang guys ya. Loh renang-renang ini di atas semua renang-renang ya. Dia tidak mager di bawah lah ya. Berarti tanpa saya harus kasih daun ketapang atau ekstra ketapang itu pun oke untuk treatment. Selama ikannya itu settle gitu guys ya. Jadi ikan ini kan berbagai macam jenis atau berbagai macam adaptasinya ya. Karena memang dia asal muasalnya di alamnya itu pH-nya sangat-sangat rendah. Begitu kita beli, kita bawa pulang ke Jawa, khususnya di Surabaya, pH airnya tinggi. Ada yang bisa adaptasinya bagus ya, adaptasinya bagus. Ada juga yang adaptasinya kurang bagus. Ya, seperti gini, ya. Jadi, kalau kalian perlu pahami, mau air bening atau air ketapang, bisa kok untuk treatment bunga ataupun treatment warna, ataupun treatment untuk mentalnya, guys. Jadi, kalian kira-kira sendiri. Jadi, kalian pelajari air di rumah kalian itu bagaimana kualitasnya, guys. Jadi, itu juga ada, bisa diukur pH-nya memakai alat pengukur pH, seperti gini, guys, ya. Kalian beli aja di online ini pH meter ya. Ada juga yang alat pengukur TDS ya, yang dicelup-celupkan ya, amoniaknya berapa. Jadi kalian bisa beli alat-alat tersebut untuk mengukur kualitas air di rumah kalian yang bening itu bagaimana. Apakah sudah cocok atau kok ikannya itu cocok dengan air bening di rumah kalian. Jika airnya cocok dengan air bening di rumah kalian, ya sudah, tidak usah dikasih ketapang pun tidak masalah kok guys. Kenapa kok saya kasih ketapang di rumah saya? Ya karena saya tidak merasa yakin dengan parameter air PDAM di rumah saya guys. Supaya saya berjaga-jaga dulu sebelum ikan saya kenapa-kenapa ya. Entah dia sakit atau stres ya. Jadi saya sudah berjaga-jaga dulu. Jadi kalian paham ya sekarang ya. Air ketapang ataupun air bening selama kualitasnya itu bagus bisa buat treatment bunga, mental maupun warna ya. Jadi jangan kalian mikir, wah harus pakai ketapang nih. Terus nanti dengar lagi, lihat lagi, nonton di kiper lain bilangnya atau di senior-senior yang lain bilang, wah ikannya ada yang pakai air bening bunganya berontok ya, meronta-ronta ya. Ada lagi kiper yang satunya bilang pakai ketapang bunganya berontok. Intinya air ketapang ataupun tidak memakai air ketapang ya, itu kalau menurut saya bisa untuk mentreatment ikan cana di rumah kalian ya. Tahu ya, paham ya guys ya. Jadi jangan bingungkan mau pakai air ketapang ataupun mau pakai air bening. Tapi yang kalian bingungkan harusnya ikan kalian yang di rumah cocok dikasih ketapang atau dia cocok tanpa ketapang aja sudah cocok dengan air bening di rumah kalian guys. Ya, itu logikanya. Dan air ketapang ataupun air bening itu tidak membantu untuk mentreatment atau membantu bunganya itu keluar banyak ataupun warnanya itu bisa langsung warnanya tegas ya. Yang membantu bunganya keluar banyak ini menurut saya bukan air ketapang ataupun air bening. Yang membantu bunganya keluar banyak ataupun mentalnya jadi ataupun warnanya jadi itu ada di pakan guys ya. Di pakan yang kalian berikan kepada ikan kesayangan kalian di rumah. Itu menurut saya. Kalau untuk medianya, airnya, entah itu air bening atau air ketapang, itu hanya untuk menyehatkan ikannya ya. Ikannya cocok dengan kualitas air yang bagus, otomatis ikannya settle atau sehat. Kalau ikannya sehat, otomatis kalau kalian mau treatment apapun itu jauh lebih cepat guys ya. Kalau ikan kalian stres, takut-takutan, mager ya, otomatis kalian mau treatment bunga, warna ataupun mental
jauh lebih susah karena ikannya tidak merasa sehat ya. Begitu pula kalau kita ya manusia, di saat kita sakit ataupun di saat kita stres, kita mau diajak apapun hilang, moodnya itu hilang ya, tidak bergairah ya. Seperti juga ikan, kalau kitanya sehat, mau ajak kalian ngobrol-ngobrol, ngerumpi atau pergi-pergi jalan-jalan, main-main, pasti hasratnya atau gairahnya itu ada. Gampang guys, gampang sekali gitu loh. Ya, gampang sekali. Seperti gini lah, dilihatin ikannya. Jangan liatin aku terus, nanti bosen. Nah, kalau ikannya sudah bisa diajak interaksi begini, dia kan berarti sehat guys ya. Nah, ini air bening loh, tapi bisa diajak interaksi, ya kan? Berarti dia sehat. Ini tanpa air ketapang pun nggak masalah. Berarti parameter ini dia sudah bisa beradaptasi dengan parameter PDAM di rumah saya guys. Gitu loh. Dia bisa diajak interaksi. Begitu pula yang ini. Begitu pula yang lain-lain. Ada pula yang tidak bisa diajak interaksi, mager ya. Jadi kalian harus menyesuaikan sendiri. Namanya treatment itu tidak melulu pasti harus pakai air bening, pasti harus pakai air ketapang. Bukan adanya pasti, suatu kepastian itu tidak ada guys. Karena treatment maru itu adalah seni. Beribu-ribu cara dalam mentreatment maru, disesuaikan dengan air pastinya ya. Air, parameter air di masing-masing kota atau masing-masing lokality ataupun di rumah kalian guys. Kita cocokkan ikan yang kita beli dengan air di rumah kita ya. Jadi kalau ikannya cocok, otomatis ikannya akan berada di atas ya. Bisa renang kiri kanan ya. Begini kurang lebih ya. Ini cocok. Tanpa tak kasih ketapang pun bisa saya treatment ini untuk bunga ya. Walaupun dia nanti besok bunganya sudah jadi, mau saya treatment warna tanpa ketapang pun bisa. Begitu loh. Karena warna ataupun bunga itu yang paling besar pengaruhnya bukan hanya di air. Itu adalah di pakannya guys ya. Yang berarti saya sudah jelaskan cara treatment bunga, cara progres warna. Sudah saya pernah videokan guys ya. Jadi kalian cari aja, saya taruh di bawah ini ya, kiri kanan ya. Cara treatment bunga, cara treatment warna. Kalian cari aja di video saya. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jadi jangan selalu melihat satu video saja guys. Di channel saya ini sudah hampir 100 video guys. Itu banyak sekali edukasi tahap-tahap awal bagi pemula. Kalian lihat aja dari yang paling bawah, dilihat aja judulnya ya. Kalian mau nanya yang apa, kalian lihat aja judulnya di sana. Kecuali di video saya itu tidak ada yang saya jelaskan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah sini guys. Oke. Lalu sedikit lagi tadi ada yang WA ke saya guys. Bukan WA, DM ke Instagram saya. Ikannya kena penyakit, kepalanya lubang guys, bolong ya. Itu dia tanya, kok bisa ya kepalanya bolong? Itu namanya kena penyakit hole in the head, HITH ya. Penyakit HITH, hole in the head. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh parasit guys ya. Parasit ataupun bakteri yang berada di air tersebut. Dia menggerogoti ya, menggerogoti dagingnya ikannya sampai bolong. Oh my god. Cara penanganannya bagaimana? Cara penanganannya sama seperti yang pernah saya jelaskan di solusi menangani penyakit-penyakit ikan. Saya share lagi ya videonya di bawah ini. Kalian cari aja. Memang di video ini saya tidak membahas lubang di kepala guys, tapi penanganannya hampir sama. Diganti dulu air yang baru ya. Ganti air yang baru. Kalau bisa diganti air isi ulang yang tanpa kaporit, ataupun diganti air PDAM tapi yang sudah diendapkan minimal 1 hari ya guys, tanpa memakai substrat ya. Airnya separuh tank aja ya, kurang lebih 15-20 cm ya. Kalau ikan Anda sakit, dikasih obat pomade ya, ataupun melavik, ataupun agrivalvin yang asli ya, beli yang asli ya, ataupun obat-obat ikan yang lainnya, garam ikan dan lain-lain. Lalu kasih daun ketapang ya, daun ketapang olahan yang sudah bersih ya guys ya. Jangan daun ketapang yang kalian temukan di jalan langsung kalian pakai, itu kotor guys ya, bahaya malahan ya. Jadi kalau untuk mengobati ikan yang sakit, biasakan tidak memakai substrat. Kenapa? Kalau memakai substrat pasir malang, itu dia akan menyerap obat ikan tersebut. Akhirnya tidak terlalu berfungsi guys ya. Karena pasir malang ini pengganti filter ya. Jadi saya jelaskan pendek aja ya untuk hole in the head,
HITH ya, HITH guys ya. Penyakitnya HITH, hole in the head, itu biasanya terjadi pada ikan-ikan yang berjenis siklit ya, lohan ya, siklit Afrika ya, siklit lah, mujair kalau kalian lihat itu masih keluarga siklit. Biasanya sering terjadi di lohan yang nonong kepalanya akhirnya putih-putih seperti lubang. Itu dimakan oleh parasit ataupun bakteri ya. Jadi itu karena kualitas airnya guys ya. Itu aja, saya rasa cukup penjelasan kali ini. Nanti saya kasih sedikit update lah ya ikan-ikan yang kalian minta di rumah saya yang bocil-bocil guys. Oke, saksikan terus video saya selanjutnya. Bye-bye. Para depois joga na minha cara e faz.